Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar anak-anakku semua. Untuk pembelajaran kali ini, kalian tentu sudah mempelajari kegiatan belajar 4 pada modul kalian masing-masing, yaitu tentang zat makanan pada sistem pencernaan. Nah, setelah kalian membaca literatur pada modul untuk zat makanan pada sistem pencernaan, sekarang kita bereksperimen untuk menguji kandungan vitamin C pada buah dan minuman. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan yaitu masing-masing gelas plastik, kemudian ada pengaduk, kemudian ada betadin, kemudian air. Nah, ini airnya sudah saya tuangkan di masing-masing gelas. Kemudian larutan bahan eksperimen itu yang pertama ada perasan anggur, yang kedua ada perasan jeruk, kemudian yang ketiga ini air dari minuman sari buah, yaitu minuman rasa jeruk. Kemudian untuk langkah kerjanya, yang pertama masing-masing gelas diisi dengan air putih. Nah, cukup diisi setengahnya saja. Ini gelas pertama untuk air anggur nantinya, kemudian gelas kedua untuk air jeruk, dan gelas ketiga nanti untuk campuran dengan minuman sari buah. Kemudian setelah masing-masing gelas diisi dengan air, kita tetesi masing-masing gelas dengan 5 tetes betadin. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah ditetesi dengan betadin, masing-masing gelas kita aduk supaya air dan betadinnya tercampur rata. Kalian dapat mengamati masing-masing air yang sudah dicampur dengan betadin ini, gelas pertama, kedua, dan ketiga, diamati warnanya seperti apa. Kemudian kalian catat pada tabel data eksperimen pada halaman 47. Nah, sebelum dicampur larutan bahan eksperimen, nanti untuk air anggur, warna airnya seperti apa sebelum ditambahkan dengan perasan anggurnya. Kemudian air jeruk, warnanya seperti apa nanti sebelum dicampur dengan perasan jeruknya. Dan yang ketiga, air dan betadin yang belum dicampur dengan minuman sari buah. Nah, masing-masing dicatat warna asalnya seperti apa. Kemudian setelah masing-masing diaduk, kita campurkan sari buahnya. Yang pertama dari anggur atau air perasan anggur, cukup diambil 1 sendok makan. 1 sendok makan kita campurkan ke air perasan air yang sudah diisi dengan betadin tadi. Kita aduk. Kalian bisa mengamati air yang tadi dicampur dengan betadin, kemudian ditambah dengan 1 sendok air perasan anggur, warnanya seperti apa? Apakah kembali ke warna awal, atau semakin pekat, atau semakin jernih? Silakan sambil kalian catat pada data hasil eksperimen. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, ini air. Tadi air betadin kita tambahkan dengan perasan jeruk 1 sendok makan. Nah, kita campurkan. Kemudian diaduk. Setelah diaduk, kalian dapat mengamati warna air yang tadi sudah ditambah betadin, kemudian ditambah dengan air perasan jeruk, warnanya seperti apa. Nah, kalian silakan mencatat di tabel hasil pengamatan halaman 47. Nah, yang ketiga nanti kita campurkan yang minuman sari buah. Minuman sari buah, tadi air yang sudah ditambah betadin, kita tambahkan dengan air minumannya 1 sendok makan. Kemudian diaduk. Nah, ini kalian dapat mengamati warna dari campuran air, kemudian betadin, dan ditambahkan dengan minuman sari buah tadi, warna akhirnya jadi seperti apa. Ini juga kalian catat di tabel hasil eksperimen halaman 47. Nah, setelah kalian mengamati masing-masing campuran ini, nah di situ ada pertanyaan, 3 pertanyaan di halaman 47. Yang pertama kalian jawab yaitu apa fungsi dari betadin dalam uji vitamin C. Kemudian yang kedua, apa makna yang kalian pahami jika terjadi perubahan warna larutan air dan betadin tadi yang pertama, sebelum dan sesudah dicampur dengan larutan bahan eksperimen. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa? Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan kesimpulan yang kalian peroleh berdasarkan hasil eksperimen tersebut. Nah, itu untuk eksperimen kita pada pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat mempelajari apa yang kita eksperimenkan, atau kalian juga dapat mengulangi dari eksperimen kita pada pertemuan ini supaya lebih paham. Nah, ini kan bahan-bahannya juga mudah dicari, silahkan kalian ulangi lagi jika belum jelas, kemudian kalian menggunakan data eksperimen yang kalian lakukan sendiri juga boleh. Itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan pembelajaran kali ini. Kita tutup, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat grup online pembelajaran IPA Ungadeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.